Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan membahas aspek finansial atau aspek keuangan. Dalam membuat sebuah usaha, tentunya Anda akan memikirkan bagaimana keuangan yang akan Anda jalankan nantinya. Ketika Anda punya uang, pasti berpikir misalnya punya uang 100 juta, kemudian Anda akan menjalankan usaha percetakan paving misalnya. Nah, Anda akan berpikir uang 100 juta ini akan saya belikan untuk apa saja, bagaimana perencanaannya, nantinya uang 100 juta itu berapa yang akan dibelikan bahan bakunya. Nah, itu harus Anda pikirkan lebih matang. Kemudian usaha saya ini kira-kira akan berjalan lancar atau tidak, akan memberikan keuntungan atau tidak. Nah, itu akan kita bahas kali ini. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan layak tidaknya sebuah usaha itu dengan menggunakan sebuah aplikasi atau menggunakan program. Di sini saya menggunakan program yang namanya Sistem Pendukung Kelayakan Finansial, dan di sini sudah ada webnya. Dengan Anda memasukkan angka, nanti tinggal klik, hasil akhirnya akan ketemu layak atau tidak layak sebuah usaha tersebut. Nah, Anda sudah belajar di manajemen keuangan itu terkait dengan manualnya dengan cara menghitung menggunakan Excel-nya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan layak tidaknya sebuah usaha itu dengan menggunakan program, di mana program ini merupakan hasil dari penelitian eksternal kami, karena di sini yang membuat program ini adalah tiga orang. Salah satunya adalah saya di bagian akuntingnya, kemudian ada dua teman saya di TI, yaitu Bu Tuti sama Bu Rate, sehingga kami bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang fungsinya adalah membantu untuk menentukan layak tidaknya sebuah usaha. Tapi di sini saya fokusnya untuk perusahaan atau usaha batik ya. Namun tidak menutup kemungkinan usaha lainnya bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara mengganti variabelnya. Oke, kita masuk saja ke dalam aplikasinya, kita copy paste saja websitenya. Diperhatikan websitenya adalah siktest.itsolutive.net. Kemudian kita pastekan di Google Chrome ya. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini ya. Seperti ini adalah tampilan awalnya, Sistem Interaktif Kelayakan Finansial Batik Tulis Lasem. Nah, ini memang fokusnya atau objeknya adalah batik tulis lasem. Nah, untuk usaha lainnya bisa menggunakan aplikasi ini dengan cara Anda mengganti variabelnya saja gitu. Di sini ada asumsi, ada biaya investasi, ada biaya operasional, sumber dana, laporan laba rugi, dan arus kas. Nanti di tahap akhirnya akan ditentukan layak tidaknya. Nah, nanti outputnya itu di sini di arus kas. Tinggal Anda inputkan angkanya, nanti secara otomatis program ini akan menentukan layak atau tidak usaha Anda dilihat dari sudut pandang finansialnya. Untuk menentukan layak atau tidaknya, berarti kan Anda harus menghitung metode kelayakan finansial, bisa menggunakan NPV, IRR, NetBC maupun PP. Ini sudah Anda pelajari di manajemen keuangan. Tentunya di manajemen keuangan Anda sudah belajar manualnya. Nah, kali ini saya punya program yang dengan Anda mengetikkan angka saja otomatis akan muncul layak atau tidaknya. Coba kita masukkan ya. Di sini kita asumsikan periodenya ada proyeknya 5 tahun. Jumlah hari kerjanya bisa diganti 26, bisa diganti 30. Ini saya asumsikan 26, artinya 1 bulan itu ada liburnya 4 hari ya. Boleh diganti ini. Jumlah bulan kerja selama 1 tahun adalah 12 bulan.
Nah, bedanya memang kalau di batik itu upah tenaga kerjanya itu beda-beda. Ada yang tugasnya motong kain, ada yang tugasnya batik, ada tugasnya nembok, ada yang tugasnya warna. Ada yang lorot, ada yang bagian tenaga kerja. Oke, saya lanjutkan lagi. Terkait dengan tenaga kerja tadi ya, saya ulangin lagi, ada yang motong, ada yang batik, ada yang nembok. Nembok itu adalah mewarnai seluruh kain ya. Kemudian ada pewarnaan itu yang warna jelimet-jelimet ya. Kemudian untuk yang lorot itu adalah ibaratnya kayak bilas kain yang sudah dibatik, kemudian direndam ke dalam air. Nah, ini masing-masing tenaga kerja kan beda-beda ininya, biayanya tinggal Anda isikan aja. Cuman kalau Anda tenaga kerjanya hanya 1 poin aja, ya tinggal Anda masukkan satu macam aja, kemudian yang lainnya dikosongin ya, karena ini memang fokusnya di batik. Terus di sini adalah jumlah tenaga kerjanya. Untuk yang motong kain itu berapa orang, yang batik itu berapa orang, yang mewarnai ini jumlah orangnya ya. Jenis produksinya, nah kalau Anda punya satu macam jenis ya masukkan satu jenis, yang lainnya Anda kosongin saja, karena di sini batik itu kan jenisnya macam-macam ya. Sudah saya klasifikasikan ada produk A sampai produk I, tapi kalau produk Anda hanya satu ya tulis aja satu di sini ya. Persentase, jadi untuk sebuah usaha itu kan 1 tahun pertama kita rencanakan hanya 70% aja dari kapasitas normalnya, dan seterusnya sampai tahun kelima itu baru 100%-nya kapasitasnya terjualnya atau produksinya. Kemudian ini adalah jumlah bahan bakunya. Bahan bakunya adalah kain ya, di sini ada 2 kain. Kalau Anda cuma 1 bahan ya tulis aja di sini. Bahan pembantunya ya macam-macam kan di sini. Tinggal Anda isikan. Bahan pengemas ini untuk proses setelah batik itu selesai diproduksi ya, tinggal dijual. Nah, ini adalah macam-macam harganya. Kalau Anda punya satu macam harga ya tulis aja di sini satu macam gitu. Kemudian untuk suku bunga ini Anda tuliskan sebesar dari suku bunga yang Anda ambil dari pinjaman ke bank. Setahunnya itu berapa persennya. Kemudian di sini ada proporsi, Anda kreditnya berapa persen nih dari modal yang Anda butuhkan. Kalau bisa modal sendiri itu harus diisi, jangan sampai Anda semua modalnya adalah dari kredit semua. Nah, nanti gimana ketika usahanya itu tidak berjalan dengan lancar? Apakah Anda bisa membayar bunga? Nah, itu di proporsi kredit harus diperhatikan. Proporsi kredit itu sebenarnya ada 2, ada investasi dan modal kerja. Kalau yang investasi itu untuk membeli alat, membeli aktiva tetap. Tapi kalau modal kerja itu untuk membeli bahan baku, untuk bayar tenaga kerja. Nah, itu namanya kredit modal kerja. Nah, ini diasumsikan jangka waktu kreditnya adalah 5 tahun. Kemudian ada submit. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu terkait dengan biaya investasinya juga. Alat-alat yang dibutuhkannya apa saja, tuliskan di sini ya. Kalau ini kan sudah ada nama-namanya. Kalau Anda misalnya punya alat lain atau mesin lain, ya bisa Anda pakai di sini, tinggal diganti aja nama sama angkanya. Oke. Kemudian kita submit lagi. Kita masuk ke biaya operasional. Biaya operasional itu terkait dengan isinya bahan bakunya, butuh berapa, bahan pembantunya, bahan pengemasnya, biaya tetapnya, kemudian biaya pemasarannya, macam-macam ya. Di sini tinggal Anda isikan saja di biaya operasionalnya. Kemudian di sumber dana ini ada modal investasi, ada modal kerja. Proporsinya tadi ditentukan di awal ya, tinggal Anda
masukkan saja 70-30 ataukah berapa, ini tinggal ambil data dari depan ya. Kemudian laba ruginya, ini poin penting buat Anda. Ini secara otomatis akan muncul sendiri, tidak perlu Anda isikan. Tinggal Anda lihat saja. Yang perlu Anda lihat di sini adalah laporan laba ruginya di sini dan BEP-nya. Nah, ini BEP ada dalam bentuk rupiah dan ada dalam bentuk unit. Artinya di sini pada tahun pertama, berarti 2021 ya, ketika kita mau usaha, di sini akan muncul break even point-nya senilai 241 unit. Artinya perusahaan itu bisa memperoleh tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian ketika dia mampu menjual 241 batik atau 241 lembar ya. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Dan poin penting yang terakhir, ini tidak perlu sih Anda memperhatikan yang di atas karena ini adalah sebuah sistem ya, tinggal Anda lihat saja. Yang perlu Anda perhatikan di sininya di F, analisis kelayakan usaha, dan poin paling bawah. Ternyata usaha batik yang Anda jalankan itu adalah kesimpulannya layak karena NPV-nya positif, terpenuhi. IRR-nya di atas dari 100%-nya atau di atas dari suku bunganya. Net BC-nya juga tinggi 2,82. Bahkan PP itu adalah 0,5. 0,5 itu adalah setengah tahun ya. Setengah tahun tuh sudah balik modal, luar biasa sekali. Oke. Jadi simpelnya program ini adalah tinggal Anda mengetikkan angka, kemudian layak tidaknya tinggal Anda lihat dari kesimpulannya gitu. Nah, ini memang khusus untuk usaha batik, tapi tidak menutup kemungkinan program ini juga bisa dipakai untuk usaha yang lainnya. Oke, saya kira itu tutorial dari saya bagaimana cara mengaplikasikan sistem yang sudah saya buat ini ke dalam kelayakan bisnis yang akan Anda jalankan. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.